selamat bergabung. Selamat siang, selamat pagi menuju siang. Udah siang deh nih ya, kalau udah jam 11. Di Style Indo Music kali ini, kalau sahabat Sal ngikutin nih Instagram Style Radio pasti tahu hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng siapa. Yo, kalau kalian ngikutin nih pasti tahu dong. Aduh, ini udah pada gabung ya. Halo Agus Hari, ada Kirana juga. Sekalian nunggu musisi cantiknya datang. Buat teman-teman yang udah gabung, nanti persiapkan ya pertanyaan buat Nadila. Yap, buat Nadila. Terus juga kalau mau ngasih tantangan boleh, tapi jangan yang aneh-aneh ya. Kumaha Damang, alhamdulillah Damang. Kumaha di Solo, Covidna. Aduh, bisa bahasa Sunda juga ya. Kirana, selamat siang. Boleh request lagu? Boleh request lagu, tapi nanti ya setelah aku beres ngobrol-ngobrol bareng Nadila, baru bisa request lagu, oke? Sekalian nunggu Nadilanya gabung juga. Ini yang udah hadir dari mana aja nih selain dari Solo? Ini orang Solo tapi kok bisa bahasa Sunda ya? Alhamdulillah tuh ya. Alhamdulillah, atos mam angin tapinya. Engke mamna tabuh hiji we nya mam siang. Oke, Nadilanya sudah bergabung. Oke. Kok bercak Burinong gimana ya? Hai. Apa kabar Nadila? Baik, gimana kabar juga? Aduh, alhamdulillah sedikit lebih baik lah daripada kemarin ya. Bagus. Nadila lagi di mana sekarang? Aku lagi di kosan. Di kosan daerah mana? Daerah Jakarta Selatan. Oh, gimana di Jakarta sekarang COVID-nya masih Ya, parah? masih tinggi sih ya. Mungkin kalau di Jakarta pagi. Aduh. By the way, kamu ngekos di Jakarta itu karena kuliah atau karena kerjaan? Karena kuliah dan karena kerjaan juga sih. Oh, gitu. Kamu kuliah ambil jurusan apa? Jurusan hubungan internasional. Oh, wow. Pantas aja ya di single kali ini liriknya itu pakai bahasa Inggris. Wah. By the way, congratulations udah rilis single perdananya setelah menjadi solois. Thank you. Aduh, gimana sih kok bisa kamu memutuskan untuk dari grup gitu kan, untuk keluar dari zona nyaman dalam grup untuk menjadi solois? Mungkin alasannya karena pengen terus berkarya dan pengen terus fans aku tuh bisa ngikutin aku gitu, walaupun aku bukan di titik forget lagi dan menurut aku dengan seorang penyanyi solo itu tuh jadi tantangan yang besar dan jadi yang baru buat aku, jadi aku juga excited sih. Benar Kak? Oke. Wah, emang sih ya, bener-bener kalau ngomongin keluar dari zona nyaman itu sulit sih, nggak semua orang tuh berani untuk keluar gitu dari zona Bener nyaman. banget. Karena emang resikonya emang hal-hal yang tak terduga pasti terjadi ya. Bedanya apa sih? Maksudnya kamu mendapatkan kendala nggak sih setelah beda kan kalau produksi dengan grup ataupun produksi dengan solo itu pasti berbeda sekali gitu. Beda banget sih. Karena kan kalau misalnya dulu JKT48 kan company-nya udah besar. Jadi
kalau misalnya dulu tuh udah lebih pasti gitu. Aku tuh ngapain aja, terus produksinya seperti apa, semuanya itu udah dengan rapi. Nah kalau sekarang kan aku Ini kenapa pada komen audionya dari Nadila feedback ya? Iya. Kenapa ini? Kenapa ya? Masih feedback kah? Hai. Feedback sih. Jangan speaker, pakai earphone aja. Aduh, mana aku kagak bawa earphone. Coba aku pakai earphone. Halo. Oke. Masih feedback ya? Tapi ini ngomongin kamu terjun di dunia bermusik ini sebenarnya dari usia berapa sih? Untuk memutuskan gitu bahwa kayaknya ini di dunia musik aja deh gitu. Mungkin kalau misalnya musik itu dari kecil udah suka. Cuman untuk terjun dan memilih sebagai pilihan karir itu baru sekarang sih. Oke, berarti emang dari bentar ya, coba pakai headset. Halo. Nah, Suara aku kedengar nggak? Kedengeran. Oke. Sekarang udah nggak feedback lagi. Nah, kan tadi memang baru-baru ini ya untuk memutuskan bahwa ini adalah karir buat kamu gitu ya di dunia bermusik. Berarti sebelumnya apa sih cita-cita seorang Nadila sebelum bercita-cita menjadi musisi gitu, dunia musik? Itu kocak banget sih. Jadi dulu pas aku masuk JKT kan gimana ya ngerasain pekerjaan seorang entertainment yang kelepasan gitu loh, maksudnya gak punya jam kerja gitu. Dan aku tuh jadi pengen banget jadi pegawai kantoran, sumpah. Aku pengen kerja yang 9 to 5 gitu loh, yang jam 9 pulangnya jam 5. Jadi punya jadwal yang pasti, yang kayak punya cuti 12 hari, punya cuti lebaran gitu. Kalau misalnya di JKT kan dulu nggak ada kan kayak gitu. Jadi dulu tuh pengennya kayak gitu, tapi ternyata pas dicoba, maksudnya pas dijalanin di JKT-nya sampai akhirnya lulus tuh malah kayak kayaknya gue nggak bisa deh justru yang kerja kayak gitu, yang bener-bener ke kantor setiap hari gitu. Terus pas dipikir lagi kayaknya nggak deh, aku suka bangun siang. Kayaknya emang sulit banget ya kalau mesti ngikutin jam kerja kantor gitu ya. Karena mungkin awal-awalnya memang di JKT48 pun kamu masih belum full banget seperti akhir-akhir gitu kan. Iya. Jadi memang membutuhkan pekerjaan yang memang menyibukkan kamu. Betul banget. Tapi itu tercapai loh. Pekerjaan yang memang benar-benar menyita waktu kamu itu sekarang udah menjadi solois, pasti perbedaannya wah dipikirkan secara Iya. Aduh. By the way, kenapa sih kamu memilih untuk di akademik nih ya, kamu milih untuk hubungan internasional? Karena apa ya? Karena tuh dulu waktu kecil aku tuh pengen banget bisa kuliah di luar negeri. Dan apa ya? Dan aku tuh emang sangat tertarik sama dunia, maksudnya dunia internasional gitu, kayak hal-hal yang di luar Indonesia, karena menurut aku tuh ternyata banyak banget hal yang bisa dieksplor gitu, dan banyak banget hal yang sebenarnya kita tuh belum tahu. Jadi aku bener-bener penasaran banget. Terus aku kayak pengen dulu, cita-citanya dulu pengen jadi diplomat atau kayak jadi duta besar gitu. Terus akhirnya makanya belajar HI. Kalau misalnya anak HI pasti kalau ditanya pengen jadi diplomat kan. Kebanyakan kayak gitu ya. Iya, alasannya kenapa pengen jadi diplomat? Pengen liburan, pengen tinggal di luar negeri. Aduh. Oke.
back to the topic, ngomongin single terbarunya, apa namanya, takut salah ucap juga nih. Reminis ya. Oke, Reminis. Ini single pertama kamu menjadi solois ya. Iya, betul. Sebenarnya Reminis ini single lagu yang menceritakan tentang apa sih? Reminis itu lagu yang menceritakan tentang perpisahan sih. Cuman perpisahan yang aku sampaikan ini tuh bukan jadi perpisahan yang menyedihkan atau jadi perpisahan yang harus ditangisin, karena di liriknya juga disampaikan kalau misalnya perpisahan ini tuh bakal jadi awal-awal dari pertemuan yang baru sih menurut aku. Dan ini tuh relate banget sama perjalanan karir aku sendiri, karena aku juga nggak pengen kan fans-fans aku tuh melupakan aku, dan fans-fans aku meninggalkan aku, karena dari lagu ini dari lagu ini tuh mereka tetap bisa mendukung aku lewat karya-karya aku gitu. Betul sekali. Jadi Nadila itu memisahkan, maksudnya menjadi solois itu bukan menghilang tetapi menjadi Nadila yang baru ya. Betul banget. Ini pinter si Teteh. Kamu bisa bahasa Sunda juga? Bisa, aku tuh orang Bogor. Cuman bahasa Sunda kasar-kasar ya. Iyalah, bahasa Sunda anak-anak gaul ya. Iyalah ya. Oke. Nah, ini tuh Reminis itu yang menciptakan liriknya, instrumennya itu kamu sendiri atau emang dibantu juga dengan orang lain? Kalau misalnya liriknya sih sama notasinya kebanyakan aku ya, cuman aransemennya terus instrumen isiannya juga dibantuin sama produser aku gitu. Jadi maksudnya ada tim juga yang terlibat dalam pembuatan lagu ini, nggak cuman aku doang. Seperti itu. Kamu ini suka menulis lirik lagu gitu kan? Maksudnya menciptakan sebuah lagu itu dari sejak kapan? Mungkin dari semenjak di JKT48. Jadi di JKT48 itu aku punya subgrup namanya JKT48 Akustik. Nah, di JKT48 Akustik itu kita udah pernah buat lagu sendiri yang kita tulis berempat. Waktu kan kita berempat membernya. Jadi dari situ tuh aku juga jadi belajar juga buat lagu tuh kayak gimana sih. Dan dari situ jadi malah suka, terus kayak suka nulis-nulis lirik sendiri. Akhirnya banyak lirik-lirik yang bisa dikumpulin, terus ternyata bisa dijadiin sebuah lagu yang akhirnya juga dirilis gitu. Oke, berarti memang setiap lagu yang kamu ciptakan itu adalah sebuah kerelatan dalam hidup ya? Iya, bener banget. Jadi aku selalu, lagu yang aku tulis itu pasti selalu bercerita tentang pengalaman diri aku sendiri gitu sih kebanyakan. Karena kan lebih gampang ya menuangkannya, kayak tinggal nulis-nulis doang apa yang dirasain. Gitu. Iya sih, betul banget. Nah, untuk genre kamu sendiri lebih kemana sih? Genre bermusik? Kalau yang sekarang ya, kalau yang single pertama ini sih kalau bisa dibilang, ini tuh genrenya pop rock atau indie pop gitu sih. Karena kan pop tapi instrumennya tuh kenceng kan, aransemennya. Cuman kalau misalnya aku sendiri, aku nggak terlalu, maksudnya menetapkan diri aku tuh sebagai penyanyi jazz, penyanyi pop, penyanyi rock gitu. Kayak aku pengen explore banyak aja sih selama aku bisa. Jadi aku nggak pengen ngecap diri aku sebagai penyanyi apa gitu. Sebagai solois aja. By the way, kamu tipe orang yang kalau misalkan menciptakan sebuah lagu itu lirik dulu atau instrumen dulu? Kalau aku tuh lirik dulu, karena aku lebih suka sebenarnya lebih suka proses menulisnya daripada buat notasinya, karena buat notasi menurut aku lebih susah sih. Cuman banyak juga penulis lagu tuh yang lebih gampang buat notasinya daripada bikin liriknya. Jadi kalau aku kayak kebalik gitu, aku lebih suka nulis liriknya duluan. Oke, berarti tipikal zaman SD itu sering banget nulis diary ya? Wah, betul banget. Karena orang-orang yang gemar menulis itu pasti kayak gitu. Iya ya, bener. Ini ada yang nanya nih, tertarik nggak sih untuk buat lagu tentang cinta? Tertarik dong pastinya. Siapa sih yang gak relate sama pengalaman cinta? Itu tuh cinta tuh maksudnya mau umurnya
dari remaja sampai dewasa pun pasti pernah merasakannya kan. Jadi menurut aku ya kenapa enggak, cuman sampai saat ini emang belum aja bisa menulis tentang cinta karena pengalaman cintanya tuh sangat minim ya, karena kan dulu member JKT gitu. Oh, wow. Jadi mungkin setelah ini ya udah punya berarti banyak pengalaman cinta gitu, ahli. nah itu semoga ya setelah ini dapat mendapatkan pengalaman cinta. Wow. Berarti emang untuk saat ini ada nggak sih beberapa draft yang emang kamu udah sedikit demi sedikit menulis gitu untuk kedepannya setelah Reminisce ini? Bahkan sebenarnya aku tuh udah punya banyak lagu yang gak sabar aku keluarin satu persatu, dan insya Allah nanti abis lebaran aku bakal melahirkan karya terbaru aku. Jadi ditungguin ya, semoga nanti abis lebaran gitu bisa langsung ke Style Radio gitu kan, nggak live IG lagi, aku langsung ke sana. Betul kan? Betul. Ini corona semoga menghilang ya setelah lebaran. Semoga, amin. Biar kamu juga bisa tur keliling Indonesia juga. Iya, berharap itu gitu sih. Iya sih, betul banget. Nah, untuk proses produksi sendiri, ada nggak sih kendala buat kamu ataupun tim kamu ketika memproduksi single Reminisce ini? Mungkin kesulitannya tuh pas awal-awal buat produksiannya tuh aku masih jadi member JKT gitu, dan staff JKT tuh gak ada yang tahu juga kalau misalnya aku tuh emang lagi sambil produksian lagu single aku, dan jadi mungkin lebih sulit ngatur waktunya aja sih, dan kayak belum bisa cerita sama siapa-siapa kan, belum bisa cerita banyak gitu sama mereka semua. Jadi mungkin kesulitannya di situ, dan mungkin kesulitannya juga produksiannya. Karena aku itu nggak dipegang sama label, aku maksudnya memutuskan untuk ngambil jalur indie, jadi mungkin agak sulit di situ sih, kayak ngebagi waktu, terus juga cari-cari orang-orang yang bisa mixing sama mastering dengan tepat gitu. Nah itu untuk proses mencari orang-orang tim-tim seperti itu tuh dibantu dengan siapa aja? Nah, itu juga kayak prosesnya agak panjang juga sih, karena kayak dari setahun aku memutuskan untuk lulus dari JKT48 tuh aku udah kayak main-main gitu sama orang, kayak ketemu siapa, kayak kira-kira aku tuh cocoknya dipegang sama siapa ya, dan apa sih, pengen banyak belajar juga dari orang lain, karena kan buat nemu orang dan tim yang tepat itu sulit banget kan. Jadi akhirnya tim aku pun adalah produser aku sendiri tuh adalah staff JKT48 juga, karena dia yang waktu itu pegang aku di JKT48 Acoustic gitu. Dan akhirnya terus dia kayak ngajakin salah satu relasinya untuk jadi manajer aku. Jadi karena aku juga orang yang mungkin kayak susah juga kali buat percaya sama orang ya, apalagi kan maksudnya mau diproduce sebagai seorang penyanyi, takutnya nanti kayak ngurusinnya gimana atau nanti nggak cocok atau gimana. Jadi lebih enak kalau orang yang udah kenal aja sih gitu. Iya sih ya. Tapi berarti di lingkungan kamu tuh selama kamu 8 tahun ya di JKT48? Iya, bener banget. Udah 8 tahun. Itu tuh udah banyak yang ngincar kamu juga tuh. Ketika kamu mungkin memutuskan untuk lulus dari JKT48, udah banyak yang ngincar kamu juga. Mungkin banyak sih, kayak apa ya, mungkin ada beberapa label yang maksudnya label besar yang emang nge-approach aku gitu, kayak ngajakin, terus ada beberapa manajemen juga, cuman karena aku nggak pengen ngambil jalur yang itu dulu, ngambil jalur yang major label, jadi aku pengen ngambilnya cobain yang indie dulu, karena kayaknya rasanya kalau perjuangannya dirasain dari nol lagi, mungkin bakal lebih menghargai setiap prosesnya aja sih. Gitu. Karena memang butuh pengalaman banget dari bawah ya. Iya, bener. Aduh, mantap banget. Tapi dilihat-lihat nih untuk single yang Reminisce ini belum ada music videonya ya? Belum, tapi insya Allah bakal segera diproduksi. Jadi doain aja semuanya lancar. Yeay. Oh, kira-kira nih music videonya bakal kasih dong bocorannya, konsep dari music video Reminisce ini. Musik videonya tuh bakal lebih
bakal lebih apa ya, lebih sederhana aja sih, sesuai sama lagunya. Juga pengen menceritakan tentang mungkin lebih banyak shoot untuk aku gitu, karena kan ini lagu pertama aku, jadi biar orang-orang tahu gitu, dan lebih humanis aja sih, karena pengen menonjolkan sisi kesederhanaannya itu sendiri. Yeay. Ketika kamu memutuskan untuk lulus dari JKT48 dan ketika kamu sedang proses nih solois merilis single Reminisce ini, apa sih yang kamu rasakan gitu? Karena kamu di sini maksudnya kan indie juga kan, jadi kayak apapun dipikirkan dengan sendiri gitu. Apa ya, mungkin pas pertama kali dengerin hasil mixingnya itu tuh kayak nangis gitu di ojek. Kayak terharu gitu. Oh ya? Iya, aku kayak ini ternyata jalan pilihan karir yang bakal aku pilih gitu, secara aku udah 8 tahun di JKT48, ternyata dengan ini aku bisa percaya gitu kalau misalnya ternyata ini nih emang yang gue pilih gitu. Terus juga perasaannya lebih gimana ya, lebih antara seneng tapi sebenarnya agak takut juga sih. Dan aku juga tahu kan kalau misalnya mulai dari nol ya nggak segampang itu gitu. Karena juga milihnya jalur indie, ya mau nggak mau semua hasil produksiannya juga kayak terbatas juga kan, karena kan kalau misalnya label pasti udah ada investor, udah ada siapa pokoknya yang udah pasti membiayai semuanya. Nah kalau sekarang kan kayak harus lebih dipikirin kayak ini sesuai gak gitu. Jadi karena timnya kecil juga semangatnya juga jadi kayak bareng-bareng banget. Itu sih yang aku suka. Jadi walaupun kayak kita terbatas tapi semangat kita unlimited. Wow. Karena memang ketika menjadi label indie itu, apalagi mulai dari awal banget, yang mesti dipikirkan adalah jing-jing. Iya sih, maksudnya untuk semua produksi apapun itu pasti membutuhkan. Iya, kayak kita workshop di studio aja kan, sewa studio udah berapa kali. Maksudnya untuk sampai bikin lagu aja tuh udah ngeluarin cost yang banyak gitu. Jadi menurut aku ya kalau sekarang belum ada hasil yang besar banget ya emang harus sabar, karena emang mau nggak mau itu emang jalur yang aku pilih gitu. Oke. Dan dilihat-lihat kamu tuh bisa memainkan alat musik gitar ya. Itu sebenarnya dari sejak kapan sih kamu? Otodidak atau les? Aku jadi ini ceritanya kocak juga. Jadi waktu aku ulang tahun 17, fans aku tuh ngasih aku gitar, dan kebetulan gitarnya itu gitar kidal. Karena aku kan kidal juga kan. Jadi pas itu kayak oh ya udah deh langsung belajar dari situ. Jadi gara-gara dikasih sama fans, kayak udah dikasih gitar nih kayak sayang kan kalau nggak belajar. Dan akhirnya tuh belajar sendiri, terus lama-lama diajarin sama manajer aku di JKT48. Akhirnya diseriusin, terus jadi ngebentuk JKT48 akustik kita sendiri deh. Yeay. Oke, berarti emang kamu orangnya berkemauan ya, maksudnya ketika ada wadah ya kenapa kamu nggak coba? Iya sih, karena menurut aku apa ya, di JKT48 itu kan maksudnya kita bersaing sama 70 cewek cantik gitu. Iya. Ya kan? Jadi kalau semuanya misalnya cantik, semuanya berbakat gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak menunjukkan sisi yang berbeda dari teman-teman aku yang lain, aku nggak bisa stand out gitu. Karena aku orangnya agak ambisius juga sebenarnya. Oke. Ya makanya ketika kamu mungkin berkeinginan untuk menjadi solois gitu kan, terus ada wadah untuk di label, akhirnya kamu juga memutuskan untuk terjun. Betul banget. Oke, langsung aja deh kita coba main. Sebenarnya aku udah menyiapkan beberapa game sih. Wow. Biar asik-asikan aja. Iya, biar santai-santai aja. Kita main this or that aja. Oke. Yang pertama, kuliner atau shopping? Kuliner. Kenapa kamu pilih kuliner? Karena jujur aku bukan orang yang suka belanja juga.
Iya. Tapi kamu Jadi punya aku alergi kayak gak sih? nggak ada, dan itu juga salah satu keuntungan dari diri aku. Aku tidak punya alergi. Mungkin dulu alergi nanas sih, tapi udah nggak terlalu gimana-gimana. Jadi kalau misalnya aku orang yang rela banget ngeluarin berapapun demi makanan daripada aku ngeluarin 300.000 buat beli baju gitu. Iya, yang penting kenyang ya. Yang penting happy. Iya. Kenyang happy. Iya, betul. Yang kedua, em, kalau liburan nih di dalam negeri atau di luar negeri? Mungkin pengennya di dalam negeri dulu kali ya, supaya Hmm, pengennya explore yang ke Indonesia Timur gitu. Tapi ternyata tuh kalau ke Indonesia Timur itu lebih mahal daripada ke Thailand ya kan, daripada ke Singapura iya, gitu ya kan. iya betul. Ke Indonesia Gila tuh kan? lebih Padahal itu mahal. di dalam negeri. Iya. Ya, dan kita itu adalah warga lokal gitu. Kenapa lebih Iya. mahal? Tapi lebih mahal kita ke sana daripada kita ke Singapura Tapi keren gitu. sih, maksudnya Indonesia berarti memiliki nilai jual yang sangat tinggi ya. Bener banget. Betul, betul. Jadi emang harus nabung yang lebih banyak gitu ya. Oke, next. Betul. Next, kedinginan atau kepanasan? Kedinginan sih. Kalau kedinginan tinggal pakai jaket. Kalau panasan kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Iya, iya. Kalau kepanasan bingung ya. Iya. Pakai kipas angin, masuk angin. Bener, bener, bener. Next, dicintai atau mencintai? Mencintai. Kenapa? Gak tahu ya, kayak suka aja, maksudnya perasaan yang kayak memberi gitu, perasaan yang kayak ngasih ke orang secara tulus gitu. Tapi kalau misalnya dicintai itu kan kita kayak menerima perasaan. Jadi lebih Iya. pengen banyak memberi aja sih. Jadi malu. Karena aku bucin deh kayaknya. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan Nggak nggak apa-apa bucin ya. sayang banget kan. Iya, masih remaja soalnya. Iya, nikmatin aja waktu-waktu masa kamu remaja, lumayan kan. Untuk ide-ide membuat lagu lagi gitu. Betul, betul. Oke, next yang terakhir, musik atau akademik? Musik. Mungkin kalau akademik sekarang kayak karena lagi skripsi, pengennya mikirnya cuman ya udah yang penting lulus deh gitu. Aduh, anak skripsian ya. Anak skripsi ya, bener. Berarti kamu sekarang lagi sibuk ngapain aja nih untuk promo single, ditambah juga mungkin skripsi? Iya, sekarang tuh lagi sibuk skripsi sama lagi promo single. Cuman kan kalau skripsi kan kayak kita yang menentukan mau sibuk apa enggak nih gitu. Dan Iya, sampai sekarang iya, tuh betul. belum kayak, aduh belum pengen mulai. Berarti kamu belum mulai sama sekali atau udah ada berapa bab yang Udah udah sih, kamu kerjain? tinggal revisian di bab 1 sama tinggal bab 3 aja gitu. Cuman untuk memulainya itu yang sulit kan Oh. kalau skripsi. Iya, betul sekali ya. Iya. Perjuangan anak-anak skripsi ya, aduh. Semangat. Oke. Dan terakhir nih, siapa sih yang menjadi inspirasi bermusik kamu? Di Indonesia Kalau dulu deh, misalnya musisi tanah air. musisi tanah air tuh pasti yang menginspirasi tuh band-band lokal Indonesia. Aku suka banget Dewa 19, suka Slang gitu, suka Ade Adam, suka The Sigit. Kayak band-band gitu tuh emang aku sukanya Iya. dengerin yang kayak gitu. Jadi aku pengen bisa sebesar mereka juga gitu. Oke, emang genre kamu juga di sana juga ya? Iya, mengarahnya emang ke sana juga kan. Jadi emang referensinya juga sesuai sama yang aku keluarin karyanya gitu. Tapi sempet gak sih kamu membuat iseng-iseng aja gitu untuk coba deh gue nyanyiin atau apa gitu genre yang berbeda dengan genre gue gitu? Kalau misalnya bikin lagu tuh banyak banget lagu-lagu balad yang folk gitu, yang indie folk gitu, yang pakai gitar doang gitu, yang bener-bener mendayu-dayu gitu lah ya. Cuman belum jadi satu utuh lagu gitu, tapi banyak, maksudnya draft lagu
yang aku buat jadi seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada kesempatannya bisa buat lagu yang kayak gitu, pengen banget sih. Okay. Mungkin nanti ya suatu saat kamu juga salah satu singlenya, terus juga nanti bakal membuat album di salah satu singlenya. Amin. Bakal ada yang berbeda dengan genre-nya. Iya. Oke, boleh dong nyanyiin sedikit saja dari Reminisce single terbaru kamu. Oke, bentar ya. Refnya nih ya. Oke. 1, 2, 3. All the memories that suddenly appear, come like a red light. Oh, I don't want it. I promise I'll be back when I'm ready. We'll meet again in a place where you and I know. Yeay. Terima kasih Nadila. Semoga sukses terus, lancar juga skripsiannya ya. Jangan ditunda-tunda. Oke, boleh dong promosiin single terbarunya kamu, Reminisce. Ya, buat kalian semua, jangan lupa dengerin lagu terbaru dari aku, Reminisce. Kalian bisa dengerin di berbagai platform digital, dari Spotify, Joox, Apple Music, YouTube Music, Langit Musik, dan ada di Reso juga. Dan jangan lupa juga buat selalu request di Style Indo Music Radio. Terima kasih Nadila. Terima kasih. Semoga aku bisa visit radio nanti ya ke sana. Iya betul. Nanti main ke Tasik ya. Iya pasti. Kita makan bakso. Thank you. Bye bye. Terima kasih semuanya. Nah itu dia, aduh sahabat, seru banget, asik banget ya Nadila, ya ampun. Akhirnya ditunggu di Tasik dan ditunggu juga karya-karya terbarunya. Selain Reminisce ini, kayaknya Nadila sudah menyiapkan beberapa karya baru ya. Setelah Lebaran katanya bakal melahirkan karya terbarunya. Oke, waktunya Erika pamit. See you in Style Indo Music. Bye-bye.